Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Tania Olga. Saya dari kelas A D3 Akuntansi dengan NIM channel 213. Dosen pengampun saya di Akuntansi Syariah adalah Bapak Wirmi Eka Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad-akad lainnya. Yang pertama adalah akad syarf. Akad syarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, atau pengindaran atau transaksi jual beli. Syarf adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Sumber hukum syarf ini, transaksi pertukaran emasnya dengan emas harus takaran harus sama. Timbangan ke tangan atau sebelum tunai. Kelebihannya adalah riba, perak dengan perak harus sama takarannya. Timbangan dari tangan ke tangan secara tunai juga. Kelebihannya adalah riba, gandum dengan gandum harus sama dengan takarannya. Timbangan dengan ke tangan juga atau disebutkan tunai. Kelebihannya adalah riba, tepung dengan tepung harus sama takarannya. Timbangan dari tangan ke tangan harus secara tunai juga. Kelebihan adalah riba, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Timbangannya harus sama dari tangan ke tangan sesuai dengan riba, dan kelebihannya adalah riba, kata Haji Muslim. Yang kedua adalah rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama adalah transaksi syaraf terdiri dari pelaku, terdiri dari pembeli dan penjual, objek akad berupa mata uang, ijab kabul atau dengan serah terima. Ketentuan syariahnya itu adalah pelaku harus cakap hukum dan balik. Kedua ada objek akad. Objek akad ini adalah nilai tukar atau kurs mata uang yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Lalu yang kedua, valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai baik oleh pembeli maupun penjual sebelumnya yang telah berpisah. Yang ketiga adalah apabila mata uang valuta yang diperbolehkan itu lebih jenisnya sama, maka jual beli mata uang itu dilakukan dalam kuantitas yang sama sekalipun model dengan mata uang yang berbeda. Yang keempat adalah dalam akad syarf tidak boleh adanya khiyar yang bagi pembeli. Yang kelima adalah akad syarf yang tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang dengan pertukarannya. Lalu ada akad wadidah. Wadiyah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak yang pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiyah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan tersebut diambil, pihak penerima menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan menjadi pinjaman pengembalian barang titipan. Baru adalah sumber hukum dari wadiyah. Terdapat pada Al-Quran pasal 4 ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan as-sunnah berbunyi, tunaikan amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang mengkhianatimu, kata Haji Abdul Wadud Al-Tamirzi. Yang kedua adalah jenis akad wadiyah. Terdapat dua akad wadiyah. Yang pertama amanah, dan yang kedua adalah syarat amanah. Yang amanah itu adalah di mana uang atau barang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh digunakan. Contohnya seperti titipan barang di pusat perbelanjaan. Yang kedua adalah wadiyah damanah, yaitu wadiyah di mana menerima titipan dari penitip dapat memanfaatkan barang tersebut dengan izin pemiliknya. Lalu yang ketiga adalah rukun dan ketentuan syariah. Rukun wadiyah ada 3, yaitu pemilik barang atau pihak yang menitip. Kedua yang adalah objek wadiyah yang dititipkan kepada wadian, dan ketiga adalah ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariah yaitu pelaku harus cakap hukum balik serta maupun memelihara barang titipan, objek wisata, objek wadiyah, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Lalu ada akad al-wakalah. Akad wakalah atau tawarik artinya penyerahan
pendelegasian pemberi metode, yaitu sabit tahun 2008. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam hal yang boleh diwakilkan. Sumber hukum dari akad wakalah terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun dan ketentuannya adalah ada 3, yaitu pihak yang memberi kuasa atau mewakili dari pihak, dan pihak yang diberi kuasa atau wakil. Objek akad berupa barang atau jasa, ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariah yaitu memberi penguasa atau pihak yang meminta diwakilkan adalah pihak sah yang bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, seperti orang mukallaf atau anak umai, dan batas-batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah seperti sedekah dan sebagainya. Yang kedua adalah pihak penerima kuasa harus cakap hukum dan dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Lalu kedua ada objek yang diwakilkan. Pertama, diketahui dengan jelas oleh orang yang diwakilkan, tidak bertentangan dengan syariah, dapat diwakilkan sebagai menurut syariat Islam, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai, kontrak dapat dilaksanakan. Sementara itu adalah akad wakalah dapat berakhir, yaitu salah satu pelaku meninggal dunia atau hilang akal, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Ketiga adalah orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Lalu selanjutnya ada akad al-kafalah, adalah suatu perjanjian memberi jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Sumber hukum akad kafalah ini terdapat Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun dan ketentuannya ada 3, yaitu pihak pertama, pihak kedua berutang, dan pihak yang berpiutang. Yang pinjaman yaitu beralih dan berakal sehat berhak menuntut melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dengan tanggung jawab tersebut. Yang kedua adalah orang yang berhutang, yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya kepada pinjaman. Yang ketiga adalah pihak yang berpiutang, diketahui identitasnya dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa yang berakal sehat. Selanjutnya adalah objek penjamin. Yang pertama adalah pihak atau orang yang berhutang. Kedua, bisa dilaksanakan penjamin. 3, harus merupakan uang mengikat yang tidak mungkin harus dikecualikan setelah dibayar dan dibebaskan. Yang keempat adalah harus jelas nilai, jumlah, dapat spesifikasinya. Yang kelima adalah bertentangan dengan syariah. Yang ketiga adalah sementara itu berakhirnya akad kafalah ketika utang telah diselesaikan, kreditor melepaskan utang kepada orang berutang ketika utang tersebut telah dialihkan, ketika pinjaman menyelesaikan ke pihak lain melalui arbitrase dengan kreditor. Yang kelima adalah kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Selanjutnya adalah qudus hasan. Qudus hasan adalah pinjaman tanpa diketahui biaya besar pokoknya. Pinjaman qidar bertujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Quran, Qiyas 2 ayat 280 dan As-Sunnah. Ketentuannya, rukun qudus hasan ada 3, yaitu penerima pinjaman, objek akad berupa yang dipinjamkan, ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariahnya itu ada pelaku harus cakap hukum balik, objek akad, jelas pinjamannya dan waktu pelunasannya. Peminjam harus diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang tepati. Apabila penjamin mengalami kesulitan keuangan, maka waktu pinjaman dapat diperpanjang atau menghapus atau seluruh kewajibannya. Lalu ada al-hiwalah, ada hawalah atau pengalihan. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul suatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang ataupun piutang. Pada dasarnya adalah akad taharuf yang bertujuan untuk saling mendorong atau menolong terhadap ridho Allah. Jenis akadnya adalah segi objek akad menjadi 2. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut dengan hiwalah atau haki pemindahan hak atau ajak piutang.
Yang kedua adalah pembelian yang dipindahkan untuk kewajiban untuk membayar utang, maka pembelian itu disebut hiwalah, adalah perpindahan utang. Lalu yang kedua adalah sisi persyaratan hiwalah terhadap terbagi menjadi dua, adalah hawalah mukayah, yaitu perpindahan bersyarat. Kedua adalah hawalah mutalak, yaitu perpindahan mutlak. Lalu ada dasar hukum hiwalah, yaitu hadis Nabi Usau. Kedua adalah menunda pembayaran bagi orang mampu adalah keaziman dan tidak seseorang yang dikalikan pada orang yang tidak mampu. Ketiga adalah rukun ketentuan syariah, yaitu pertama adalah rukun hawalah. Kedua, pelaku yang di atas pihak yang berhutang dan mustahil. Yang ketiga, objek akad adalah utang dan piutang. Selain itu ada ijab kabul atau serah terima. Sementara itu ketentuan syariah yaitu sudah baik dalam rangka sehat, sedangkan penuh untuk melakukan tindakan hukum dan urusan bertanya kepada rela yang pengalihan penguatan piutang tersebut. Kedua adalah ijab pinjaman. Yang ketiga adalah ijab kabul. Akaran adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilahan adalah barang jaminan atau anggun cagar dan tanggungan, yaitu menahan barang sebagai jaminan utang. Yaitu pertama ada sumber hukum aran. Sumber hukum aran ada 4, yaitu objek terdiri atas pihak yang mengandalkan dan pihak yang menerima gadai. Yang kedua adalah objek dapat berupa digadaikan dengan utang. Tiga, ijab kabul atau serah terima. Sementara itu ketentuan syariahnya pelaku harus cakap hukum balik. Objek yang digadaikan terdiri dari barang gadai, ijab kabul. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.